Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Selginta dengan NIM 43040020038. Di sini saya ingin mereview buku Psikologi Sosial 2 penulis Agus Hermawan. Nah, di bab 1 yang berjudul pendahuluan itu, buku tersebut membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial yang udah jadi perdebatan dari para filosofis klasik kayak Plato dan Aristoteles. Mereka tuh lihat manusia dengan dua sisi, di mana Plato tuh fokus pada jiwa, sementara Aristoteles pada materi. Nah, pada konsep ini tuh juga ada dalam pemikiran filsafat barat modern, seperti yang diungkapkan oleh Descartes. Nah, selain itu, bab 1 juga membahas tentang cara manusia itu melihat alam, di mana ada dua pandangan besar. Alam tercipta secara kebetulan atau karena diciptakan Tuhan. Nah, pandangan ini tuh mempengaruhi sikap manusia terhadap alam dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Nah, dalam konteks kebudayaan, kebudayaan itu dianggap sebagai gejala kemanusiaan yang muncul dari kecenderungan alamiah manusia untuk bekerja sama. Nah, terus membahas mengenai akal dan kolbu yang dipandang sebagai aspek kemanusiaan yang penting dalam bentuk manusia sebagai makhluk budaya. Lalu di bab 1 juga membahas tentang perilaku sosial manusia yang dipengaruhi oleh faktor kejiwaan, lingkungan, norma, nilai, dan budaya. Lalu psikologi sosial dalam buku ini tuh juga mempelajari perilaku manusia dalam konteks sosial. Nah, termasuk aspek emosi, perhatian, minat, kemauan, terus motivasi, kecerdasan, penghayatan, kesadaran, harga diri, sikap mental, dan kepribadian. Lalu di bab 1 juga membahas pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, serta pembentukan kepribadian yang kuat untuk menghadapi tantangan dalam lingkungan sosial. Lalu di bab kedua yang berjudul definisi dan uji kajian metode pendekatan psikologi sosial, nah buku tersebut membahas apa sih psikologi sosial itu dan apa yang jadi fokus kajiannya, serta gimana cara mereka penelitiannya tuh gimana. Nah, yang pertama, definisi psikologi sosial itu ngebahas perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Ada berbagai definisi dari para ahli yang bikin susah banget nyamain satu pendapat saja. Lalu adanya objek kajian psikologi sosial itu melihat perilaku manusia dalam interaksi sosial, baik itu individu, sosial, atau beragama gitu. Nah, jadi psikologi sosial ini tuh ilmu yang melibatkan banyak disiplin ilmu lainnya gitu. Terus ada pendekatan dan metode psikologi sosial. Nah, tujuannya tuh psikologi sosial pakai beberapa cara penelitian kayak metode induktif, deduktif, dan lainnya. Terus juga pakai observasi, wawancara, kuesioner, dan lainnya buat itu ngejar data yang dibutuhkan. Terus adanya kedudukan psikologi sosial dalam studi psikologi. Nah, psikologi sosial itu ngebahas perilaku manusia dalam situasi sosial. Jadi kayak antara psikologi, sosiologi, dan ilmu sosiologi lainnya. Mereka tuh lihat individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Tuh.
Terus pada bab 2 ini adanya hubungan psikologi sosial dengan ilmu lainnya. Nah, psikologi sosial itu juga berhubungan dengan ilmu sosial lainnya kayak sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan ekonomi. Nah, mereka tuh kayak ngelihat pentingnya individu dalam sistem sosial yang lebih besar. Jadi psikologi sosial itu kayak penghubung antara berbagai ilmu sosial gitu ya. Lalu selanjutnya di bab ketiga yang berjudul Sejarah Perkembangan Psikologi Sosial, buku tersebut membahas bagaimana psikologi sosial itu berkembang dari awalnya hingga di Indonesia. Jadi awal dan perkembangan psikologi sosial itu dulu psikologi sosial disebut sebagai folk psychology sekitar pertengahan abad ke-19. Terus ada jurnal Volcker Psychology yang dibuat pada tahun 1980 yang membahas masalah teoritis dan faktual. Nah, salah satu tulisan yang penting adalah dari Floyd Allport pada tahun 1924. Ada juga tokoh-tokoh penting kayak Leon Festinger, Kurt Lewin, dan Solomon Asch yang bikin kontribusi besar. Terus pada tahun 1970-an dan 1980-an, psikologi sosial itu mencapai masa puncaknya dengan penelitian yang beragam, mulai dari atribusi, sikap, perbedaan gender, psikologi lingkungan, psikologi massa, dan politik. Nah, minat untuk mengembangkan topik-topik ini tuh dalam psikologi sosial semakin meningkat. Terus perkembangan psikologi sosial di Indonesia. Nah, di Indonesia setelah tahun 1990-an itu penelitian tentang kognisi dan penerapan psikologi sosial dengan perspektif kultural mulai banyak dilakukan. Nah, di Universitas Indonesia, bagian psikologi sosial itu didirikan pada tahun 1967 yang kemudian memunculkan penelitian-penelitian tentang psikologi sosial di Indonesia. Terus perkembangan psikologi sosial di Indonesia itu ditandai dengan penelitian yang melihat dinamika mahasiswa kayak stereotype etnis dan perspektif multikultural. Terus keanekaragaman budaya dan lingkungan hidup manusia di Indonesia itu menjadikan fokus penelitian untuk memahami perilaku sosial yang beragam. Terus penelitian itu menunjukkan bahwa perbedaan perilaku tidak hanya disebabkan oleh faktor kodrat ini, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu bab 4 yang judulnya persepsi sosial itu, jadi pada bab 4 ini membahas tentang persepsi sosial. Persepsi itu kayak kita ngelihat sesuatu, misalnya orang, terus otak kita tuh ngolah informasi itu jadi pemahaman. Kita pakai alat indera, mata, telinga, dan lain-lain buat ngumpulin informasi. Terus semakin gede kita semakin banyak pengalaman. Nah, jadi semakin pintar ngebedain dan kelompokin benda. Persepsi sosial itu kayak kita tuh ngelihat orang, terus berusaha ngerti apa yang ada di pikiran, perasaan, dan niat mereka. Tuh. Terus ada pada bab ini tuh adanya proses persepsi.
Terus ada stimulus, sesuatu yang kita lihat, terus terus apa terus alat indera kita ngirim informasi ke otak. Otak kita ngolah informasi itu, dan kita jadi ngerti apa yang kita lihat, dengar, atau raba. Kita juga butuh perhatian buat milih stimulus mana yang mau kita olah. Proses persepsi itu kayak seleksi, organisasi, dan interpretasi. Terus adanya persepsi sosial. Nah, maksudnya itu dalam bukunya kita ngumpulin informasi tentang orang lain, terus ngatur informasi itu berdasarkan prinsip tertentu. Nah, tujuan dan perasaan kita ke orang lain juga ngaruhi persepsi kita. Contohnya kayak Nadia ngelihat Ulfa itu baik hati, tapi pas Ulfa ke Jakarta, Nadia tuh ngelihat Ulfa jadi orang yang menyusahkan. Terus persepsi itu tuh subjektif, tergantung orang yang lihat. Persepsi sosial tuh banyak menggantungin komunikasi, baik lisan maupun non lisan. Nah, komunikasi non lisan tuh kayak ekspresi wajah, gerak tubuh, dan lain-lain. Lebih penting daripada komunikasi lisan. Terus adanya atribusi itu kayak kita ngira-ngira kenapa orang lain tuh bertingkah laku gitu, kayak tertentu, kenapa kayak gitu. Terus kita selalu berusaha ngejelasin perilaku orang lain tuh gitu, intinya ya gitu. Terus ada faktor yang ngaruhin persepsi sosial. Yang pertama tuh ada faktor penerima. Faktor penerima tuh kepribadian kita, contohnya konsep diri, nilai, pengalaman, harapan. Nah, ngaruhin gimana kita ngelihat orang lain. Terus ada faktor situasi, itu kayak keadaan sekitar kita, yaitu waktu, tempat, orang lain juga ngaruhin persepsi kita. Terus ada faktor objek, itu ciri-ciri unik kayak kontras, ukuran, dan kedekatan objek. Orang yang kita lihat tuh ngaruhin persepsi kita. Terus adanya ada macam-macam persepsi sosial. Yang pertama tuh persepsi objek. Ya, itu maksudnya gini. Persepsi objek tuh ngelihat benda, lingkungan fisik. Terus macamnya ada persepsi manusia, itu ngelihat orang, interpersonal. Terus ada persepsi terhadap manusia, lebih interaktif, karena orang bisa ngasih reaksi ke kita. Tuh. Intinya pada bab 4 ini ngajarin kita gimana ngelihat dan ngertiin orang lain. Terus persepsi itu kompleks, ngegantungin banyak faktor dan bisa berubah-ubah gitu. Pada bab 5 yang dengan judulnya proses interaksi sosial, nah itu tuh bahas tentang interaksi sosial, gimana kita berinteraksi sesama orang lain. Terus hubungan antara orang yang satu sama yang lain
dimana satu orang tuh bisa ngaruhin orang lain dan sebaliknya. Bisa terjadi antar individu, kelompok, atau gabungan keduanya. Terus ada simbol yang ngasih makna ke sesuatu, dan makna itu bisa berubah karena interpretasi orang. Lalu ada syarat interaksi sosial. Nah, syaratnya tuh syaratnya tuh yang pertama adanya kontak sosial. Nah, maksudnya tuh kita harus ngehubungin diri sama orang lain, bisa langsung atau pakai perantara telepon, internet, dan lain-lain gitu kan. Gitu. Terus syaratnya itu ada juga komunikasi. Nah, itu kita harus ngasih informasi dan ngasih reaksi ke informasi yang kita terima. Lalu ada bentuk-bentuk dasar interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi. Nah, imitasi itu apa? Nah, imitasi itu kita ngikutin perilaku orang lain. Bisa karena kita suka sama orang itu, atau karena perilakunya orang itu tuh dianggap baik. Nah, terus bentuknya yang kedua ada itu sugesti. Nah, sugesti itu kita nerima pandangan atau sikap orang lain tanpa banyak mikir. Nah, biasanya karena orang itu tuh berwibawa, atau karena kita lagi lelah, bingung, atau terpengaruh mayoritas. Terus bentuk-bentuknya itu yang ketiga ada identifikasi. Nah, identifikasi itu apa? Identifikasi itu kayak kita pengen jadi kayak orang lain, baik secara fisik maupun batin. Biasanya tuh karena kita mengagumi orang itu gitu. Terus yang terakhir bentuknya tuh ada simpati. Nah, simpati itu kita ngerasa suka atau peduli sama orang lain, biasanya karena kita ngerasa ngerti atau ngalamin hal yang sama. Terus ada aturan dalam interaksi sosial. Yang pertama ada jarak. Ada jarak tuh maksudnya ada jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. Lalu yang kedua ada waktu. Waktu tuh ada toleransi waktu yang ngaruhin bentuk interaksi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, definisi situasi. Kita ngertiin situasi sebelum kita ngasih reaksi. Nah, intinya interaksi sosial itu penting buat kehidupan kita karena kita butuh orang lain buat hidup. Pada bab 5 ini tuh intinya tuh bab 5 ngebahas gimana kita ngehubungin diri sama orang lain dan gimana kita ngertiin perilaku orang lain gitu. Pada bab 6 itu ngebahas tentang massa dan kelompok sosial. Nah, massa itu tuh kumpulan orang yang banyak gak saling kenal dan berkumpul di satu tempat yang waktu sikap. Biasanya karena punya kepentingan yang sama, tapi gak terstruktur gitu. Massa itu gak rasional, mudah terpancing emosi dan gampang disugesti. Massa itu lebih berani ambil resiko dan bisa jadi gak moral. Nah, psikologi massa mempelajari perilaku manusia di dalam kumpulan orang yang gak terstruktur. Terus ada kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu berlawanan. Kelompok sosial itu kumpulan orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Ada struktur, aturan, dan norma yang berlaku. Terus anggota kelompoknya itu saling tergantung.
dan ngerasa jadi bagian dari kelompok. Dinamika kelompok ngebahas proses dan perasaan yang terjadi dalam kelompok. Nah, terus adanya jenis-jenis kelompok. Nah, jenis-jenisnya yang pertama tuh ada kategori sosial. Kumpulan orang yang punya kesamaan atribut kayak suku, jenis kelamin, dan lain-lain. Lalu yang kedua adanya audiens, yaitu kumpulan orang yang punya minat atau tujuan yang sama. Lalu ada kerumunan, maksudnya kumpulan orang yang enggak saling berinteraksi. Terus ada tim itu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Lalu ada keluarga, itu kumpulan orang yang punya hubungan darah. Yang terakhir, organisasi formal, yaitu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, kenapa orang berkelompok? Karena butuh kepuasan bersama, karena ngalamin ketidakseimbangan kognitif, misalnya kesepian, terus karena adanya interaksi yang kooperatif, tujuan bersama dan saling tergantung. Tuh. Nah, intinya pada bab ini itu ngebahas tentang dua bentuk kumpulan orang, massa dan kelompok sosial. Massa itu kumpulan orang yang gak terstruktur, sementara kelompok sosial itu terstruktur dan punya tujuan bersama. Gitu. Pada bab selanjutnya itu membahas perilaku antara kelompok, yaitu pengertian perilaku antar kelompok. Merupakan interaksi antara anggota kelompok yang berbeda. Definisi ini itu menekankan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh kesadaran anggota kelompok tentang identitas kelompoknya. Lalu ada ciri-cirinya. Yang pertama struktur kelompok. Terus yang kedua itu adanya kepaduan. Terus lalu ada teori perilaku antar kelompok. Pertama, teori konflik realistik yang menekankan konflik sebagai hasil dari kepentingan yang tidak sesuai antar kelompok. Terus teori identitas sosial yaitu menyoroti proses kognitif dan motivasional yang mendasari perilaku kelompok seperti kategori identitas dan perbandingan sosial. Yang ketiga ada teori deprivasi relatif, yaitu menggarisbawahi pengalaman individu dan kelompok dalam kondisi kekurangan dan kurang beruntung serta dampaknya pada perilaku. Nah, fasilitas sosial itu terus ada keanggotaan sosial dan crowding. Nah, fasilitas sosial itu reaksi individu yang meningkatkan motivasi ketika ada orang lain, namun juga dapat menghambat performa individu. Kedua ada keengganan sosial, yaitu kurangnya motivasi individu saat berkontribusi dalam aktivitas yang dievaluasi. Yang ketiga crowding, yaitu individu merasa tidak nyaman karena merasa berada di tempat sempit. Nah, dari studi perilaku antar kelompok penting untuk memahami dinamika interaksi antara kelompok serta faktor-faktor psikologis yang mempengaruhinya. Lalu pada bab ke-8 itu bahas norma sosial dan konformitas. Nah, intinya itu yang pertama, norma sosial itu aturan yang menentukan cara kita seharusnya bertingkah laku. Ada norma injektif yang menunjukkan hal yang seharusnya kita lakukan, dan norma deskriptif yang menunjukkan apa yang kebanyakan orang lakukan. Nah, norma sosial itu penting sebagai pedoman perilaku. Lalu itu bahas tentang konformitas, itu kecenderungan yang mengubah perilaku keyakinan agar sesuai dengan orang lain. Ada faktor ukuran kelompok, jenis norma sosial yang mempengaruhi seberapa besar kita melakukan konformitas. Lalu ada jenis norma dan konformitas. Nah, berupa cara, kebiasaan, tata kelakuan atau adat. Terus ada alasannya. Ada dua alasan utama untuk konformitas, itu keinginan untuk bertindak benar dan keinginan untuk disukai. Nah, faktornya tuh ukuran kelompok, keseragaman kelompok, komitmen, dan lain sebagainya. Nah, penting untuk memahami norma sosial dan konformitas karena hal ini tuh mempengaruhi interaksi sosial dan perilaku kita dalam masyarakat. Lalu pada bab 9 itu membahas tentang kepemimpinan. Ya, definisinya itu kepemimpinan itu tentang ngarahin orang lain buat mencapai tujuan bersama. Ada tipe-tipenya kepemimpinan,
Yang pertama, komparabel, yaitu pemimpin yang udah sukses tapi pengen cari tantangan baru. Nah, mereka tuh biasanya ngelatih orang baru buat gantiin posisi mereka, tapi tetap ngawasin. Lalu yang kedua ada komunikasi. Pemimpin lebih suka ngatur dan dari balik layar. Mereka tuh fokus ke perencanaan dan evaluasi dan ngasih tugas ke orang kepercayaannya. Yang ketiga ada compel, itu pemimpin yang suka maksa bawahannya nurut. Mereka ngerasa paling benar dan gak peduli sama pendapat orang lain. Itu keempat, konkret, yaitu pemimpin yang tegas dan disiplin. Mereka selalu ngawasin kinerja dan gak segan-segan ngasih hukuman kalau ada kesalahan. Yang kelima, conviction, yaitu pemimpin yang suka ngasih janji manis tapi gak pernah ditepati. Mereka biasanya mengeksploitasi bawahan dan gak peduli sama kesejahteraan mereka. Terus ada teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat, yaitu pemimpin itu dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Yang kedua ada teori perilaku. Nah, pemimpin itu dibentuk melalui pelatihan dan pengalaman. Yang ketiga ada teori situasional, yaitu efektivitas pemimpin tergantung pada gaya kepemimpinan dan situasi yang dihadapi. Penting buat arti tentang kepemimpinan karena hal ini tuh penting ngarahin organisasi dan mencapai tujuan bersama. Lalu ada bab 10, yaitu motif dan sikap. Definisi motif itu kata motion yang artinya gerakan. Secara sederhana, motif itu kayak dorongan atau keinginan dari dalam diri kita tanpa dipengaruhi dari luar. Lalu ada jenis motif. Nah, motif itu dibagi menjadi dua. Yang mendorong dari dalam, drive, kayak lapar dan haus, sama yang dipicu dari lingkungan sekitar, yang bikin kita bertindak. Ada juga motif berdasarkan kebutuhan fisik dan hubungan dengan lingkungan sekitar. Lalu definisi dan komponen sikap. Nah, sikap itu intinya adalah reaksi kita terhadap sesuatu berdasarkan pengalaman kita. Sikap itu terdiri dari 3 bagian: apa yang kita percaya, perasaan kita, dan kecenderungan bertindak sesuai sikap kita. Lalu ada pembentukan dan perubahan sikap. Nah, sikap itu bukan bawaan, tapi hasil dari interaksi kita dengan lingkungan. Nah, pembentukan sikap itu dipengaruhi oleh cara kita tanggapi dunia luar dan pengaruh dari luar. Sikap itu bisa berubah karena pengaruh sosial, kepribadian, dan informasi yang kita terima. Nah, intinya perubahan sikap itu butuh perhatian, penerimaan, dan penyimpanan pesan yang kita terima. Nah, perubahan sikap yang efektif itu bergantung pada seberapa kita paham dan terima pesan yang disampaikan. Lalu bab selanjutnya itu ada kontrol diri. Pengertiannya, kontrol diri itu kemampuan seseorang dalam membaca situasi dan lingkungan. Terus adanya aspek-aspek kontrol diri. Ada behavior control, kemampuan respon langsung, cognitive control, mengolah informasi tidak diinginkan, dan decisional control itu kemampuan memiliki tindakan berdasarkan keyakinan. Lalu ada jenis-jenisnya. Ada 3 jenis, yaitu over control, itu kontrol berlebihan, under control, itu melepaskan impuls tanpa perhitungan, dan ada appropriate control, itu mengendalikan impuls secara tepat. Lalu ada faktor-faktornya yang mempengaruhi kontrol diri. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal usia dan faktor eksternal, yaitu lingkungan keluarga, terutama orang tua. Nah, usia dan lingkungan keluarga itu berperan dalam kemampuan seseorang mengendalikan diri. Lalu pada bab 12 itu hubungan anak dan orang tua di masa milenial. Nah, era digital itu berkaitan sama teknologi dan media elektronik yang nggak bisa berdiri sendiri. Nah, media digital itu nyimpan data dalam rumah digital yang biasanya terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, media sosial itu jadi bagian penting di era digital. Jadi kayak rumah kedua buat banyak anak. Nah, anak di masa milenial lahir pada tahun 1981 sampai 1994 atau sebelum 2000. Nah, mereka tuh tumbuh di era teknologi, jadi lebih paham teknologi dibanding generasi sebelumnya. Terus ada orang tua di zaman milenial. Nah, orang tua di era zaman milenial itu
milenial itu juga berubah dalam pola pengasuhan. Mereka lebih luas terbuka dalam komunikasi dengan anak dan lebih memilih pola asuh yang fleksibel. Nah, mereka juga lebih terbuka dengan informasi pengasuhan dan lebih memilih pendekatan yang tepat untuk anak. Lalu ada hubungan anak dan orang tua di zaman milenial. Nah, hubungannya itu sangat penting dalam perkembangan psikologi anak. Orang tua harus lebih bijak dalam mendidik anak di era digital dengan tanggung jawab penuh. Kedekatan emosional, tujuan pendidikan jelas, komunikasi baik, pengajaran agama, persiapan masa pubertas, dan pengaturan penggunaan gadget. Nah, komunikasi dan pendidikan yang baik antara orang tua dan anak itu sangat diperlukan agar hubungan tetap terjaga. Terus pada bab 12 itu pengambilan keputusan. Pengertiannya tuh pengambilan keputusan tuh kayak proses buat pilihan dari berbagai alternatif. Nah, dengan harapan dapat menghasilkan hasil yang baik. Terus ada pandangan dan kategori pengambilan keputusan. Ada dua pandangan, yaitu optimasi, mempertimbangkan semua faktor, dan status fishing itu mengutamakan kepuasan. Nah, keputusan itu juga bisa dibagi jadi 4 kategori, yaitu representasi, empiris, informasi, dan eksplorasi. Lalu ada teknik pengambilan keputusan, itu ada 2. Nah, pertama ada tradisional, itu kebiasaan prosedur rutin, dan modern, yaitu riset operasional, pemrosesan, dan elektronik pelatihan program komputer. Lalu ada model pendekatan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa modelnya, yaitu ada fakta, pengalaman, intuisi, logika, dan analisis sistem. Nah, setiap model itu punya kelebihan dan kekurangan. Ada eksekutif bisa menggunakan satu atau beberapa model tergantung situasi. Lalu ada tipe pengambilan keputusan, yaitu ada 2, yaitu individu dan kelompok. Yaitu pengambilan individu dipengaruhi oleh gaya pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh orientasi nilai dan toleransi terhadap ambiguitas. Ada 4 gaya: direktif, analisis, ya itulah. Lalu ada pengambilan keputusan kelompok, dianggap lebih baik karena lebih rasional, demokratis, dan lebih mudah diimplementasikan. Lalu ada relevansi psikologi dengan pengambilan keputusan. Nah, psikologi sangat relevan dengan pengambilan keputusan karena perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor psikologis. Psikologi membantu memahami proses pengambilan keputusan seperti tingkat prestasi, proses perseptual, kecenderungan pikiran bawah sadar, dan pandangan terhadap hasil. Nah, pada bab terakhir itu psikologi sosial terapan tuh kayak psikologi yang fokus pada gimana orang berinteraksi sama orang lain dan ngaruhin satu sama lain dalam situasi sosial. Jadi mereka tuh ngebahas tentang perilaku yang terkait sama bantuan sosial. Nah, di bidang lingkungan tuh psikologi juga penting banget, psikologi lingkungan. Mereka ngebantu nanganin masalah-masalah kayak polusi, keberlanjutan sumber daya, dan desain lingkungan. Jadi mereka cari cara buat mengubah perilaku yang merugikan lingkungan, meningkatkan kerjasama, dan melihat dampak dari tindakan-tindakan yang mereka ambil. Terus di bidang peradilan ada yang namanya psikologi forensik. Itu tuh ngebahas hubungan antara psikologi sama hukum, terutama buat ngasih bukti, ambil keputusan hukum, dan operasi keadilan. Mereka ngurus masalah-masalah kayak sugesti, kesaksian anak, ingatan palsu, dan kesaksian palsu. Nah, dalam wawancara forensik itu penting banget kredibilitas pewawancara, harapan full foiling profesis, isolasi sosial, dan teknik wawancara persuasif. Buat ngerti kesaksian sama pengakuan dalam konteks hukum. Nah, strategi yang mereka pakai buat mengelola masalah-masalah ini tuh juga termasuk manipulasi, konsekuensi perilaku, pengolahan sumber daya, dan kerjasama dalam situasi hukum.